Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan sampai hari ini. Semua juga karena anugerah Tuhan, dan kita sudah beberapa sesi ya, kita membahas mengenai pikiran Allah dan pikiran manusia vs pikiran Allah. Di mana kita menyadari betapa terbatasnya pikiran manusia itu dan betapa maha tak terbatasnya pikiran Allah. Hal ini menimbulkan reaksi yang bermacam-macam tentang pikiran manusia dan pikiran Allah, ya. Nah, kita udah belajar beberapa konsep tentang pikiran manusia dan pikiran Allah. Nah, ini saya akan sharekan kepada Anda konsep-konsep tentang pikiran Allah dan pikiran manusia ini. Ya, saya share dulu. Saya mau menyinggung ada satu teolog yang boleh dikatakan bukan teolog ya, filosof, satu filosof yang mempunyai pikiran-pikiran tentang bagaimanakah pikiran manusia itu dan keberadaan manusia itu dikaitkan dengan pikiran Allah, ya, dikaitkan dengan eksistensi manusia. Nah, kita akan membahas pandangan daripada seorang tokoh yang namanya René Descartes, ya. Kalau saya nggak salah bacanya René Descartes, atau tulisannya René, ya, Descartes, ya, itu tulisan daripada seorang tokoh filosof. Dan semboyan dia yang paling terkenal dari apa yang dia utarakan. Nah, ini sebentar saya share. Ya, sudah bisa lihat semua ya. Pikiran manusia vs pikiran Allah. Nah, ini versi René Descartes ini dia mengungkapkan satu istilah yang sangat terkenal seperti ini. Aku berpikir maka aku ada. Ya, aku berpikir maka aku ada. Itu bahasa Latinnya cogito ergo sum, ya. Cogito ergo sum. Saya juga kurang begitu tahu bagaimana membaca yang tepat dalam bahasa Latin. Nah, kenapa dia mencetuskan ini, aku berpikir maka aku ada. Saya pada waktu merenungkan kata-kata ini, saya merasa kata-kata ini agak aneh ya. Yaitu mau membuktikan keberadaan diri dengan diri bisa berpikir. Aku bisa berpikir, atau aku berpikir, maka dengan aku berpikir, maka aku ada. Ya, filosof ini kan orang-orang pinter ya. Sehingga kalimatnya kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Orang-orang biasa ini bingung kalau membaca pikiran para filosof yang unik dan aneh ini. Aku berpikir maka aku ada. Jadi yang membuktikan dia ada itu karena dia bisa berpikir. Gitu. Kalau dia tidak bisa berpikir ya dia tidak ada. Gitu.
Tapi sebetulnya bukan itu ya poinnya yang dari yang saya pelajari secara sepintas. Ya mungkin dari kita nanti ada yang ahli filsafat itu bisa kasih pandangan tentang ini René Descartes. Jadi yang saya baca sepintas itu René Descartes ini orang yang mempertanyakan ya akan keberadaan daripada semua yang dilihat ini sebetulnya apakah itu benar yang dilihat itu. Yang dilihat itu apakah benar-benar benar yang dilihat ini. Jangan-jangan yang kita lihat ini tidak benar. Contohnya misalnya Anda melihat tongkat di dalam air. Ya, sorry. Anda melihat tongkat di dalam air. Nah, yang Anda lihat tongkat di dalam air itu tongkatnya bengkok. Ya, tongkatnya itu bengkok itu apa ya? Nggak lurus gitu. Ya, ada melengkung atau ada belokannya gitu tongkatnya itu. Tapi begitu tongkat itu Anda naik angkat ke atas air, Anda lihat, ternyata tongkat itu lurus. Jadi yang benar yang mana? Tongkat ini bengkok atau tongkat ini lurus? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan bagi René Descartes. Semua yang dilihat manusia itu apa benar-benar suatu kebenaran yang dilihat manusia. Jangan-jangan yang dilihat manusia ini sesuatu yang nggak benar. Bukan hanya yang dilihat, yang itu berkembang sampai yang dipikir manusia. Apa itu benar-benar benar. Yang Anda pikir sekarang ini apa itu benar-benar benar. Apakah Anda sudah mempunyai suatu argumen atau suatu bukti yang amat sangat jelas dari apa semua yang Anda pikirkan? Dari teori-teori yang juga Anda dapatkan, dari pemahaman yang Anda pelajari, apakah itu benar-benar benar? Ya sebetulnya ini kan bagus pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan tentunya pertanyaan seperti ini sangat jarang sekali dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Yang dipikir manusia itu pada umumnya apa? Cari duit. Betul kan? Bagaimana aku kaya? Bagaimana aku bisa menyimpan harta 7 keturunan? Nah, itu yang kebanyakan dipikir manusia. Tapi ada yang manusia tidak pikir itu juga ada. Yang hidupnya nyantai-nyantai, malah nggak mikir apa-apa. Mikir cari duit pun tidak, mikir tentang kehidupan pun tidak. Hidup itu hanya untuk bersenang-senang, ya, berfoya-foya, ya, menghabiskan waktu dengan hanya ngobrol-ngobrol, ya, atau menghabiskan waktu dengan bermain-main, entah main catur, entah main hobi-hobi tertentu dan sebagainya. Ya itulah manusia. Tapi ada manusia yang suka mikir, makanya disebut filosof. Filosof itu katanya orang yang suka mikir tentang hidup. Hidup ini apa artinya, hidup ini mau kemana, hidup ini yang diperjuangkan apa, dan sebagainya. Lah itu para filosof. Ya, nah demikian juga René Descartes ini, dia juga berpikir mengenai bagaimana saya bisa tahu apa yang saya pikirkan ini benar. Jangan-jangan apa yang saya pikir ini salah. Buktinya apa bahwa yang saya pikir ini benar? Benar-benar benar. Semua orang meyakini pikirannya benar. Tapi ternyata pikiran benar dari manusia itu bisa salah. Pikiran benar dari manusia itu bisa nggak benar. Lalu
taunya pikirannya benar atau salah itu bagaimana taunya? Nah, sebetulnya ini sudah suatu evaluasi diri yang sangat bagus sekali untuk memikirkan bagaimana saya ini bisa membuktikan bahwa yang saya pikir ini pasti benar. Tapi hanya René Descartes itu, kalau saya nggak salah ya, saya bukan penguasa, sekali lagi saya bukan ahli filsafat, tapi sedikit-sedikit baca tentang René Descartes ini, akhirnya dia tetap tidak menemukan bagaimana betul-betul bisa membuktikan bahwa yang saya pikir ini benar. Dia tidak menemukan itu. Maksudnya final bahwa ini pasti benar-benar benar itu dia tidak menemukan itu. Tapi yang dia temukan adalah yang saya pasti benar adalah saya sekarang berpikir. Nah, itu yang pasti benar. Yang pasti benar itu saya berpikir. Dan saya berpikir menunjukkan bahwa saya ini benar-benar ada. Dan saya pun yang benar-benar ada ini sekarang sedang berpikir. Nah, itu. Entah pikirannya ini benar atau maksudnya apa yang Anda pikirkan itu tentang objek tertentu itu benar atau tidak, itu bukan yang menjadi hal utama, tapi hal yang menjadi utama adalah Anda sedang berpikir. Dan Anda yang sedang berpikir itu menunjukkan bahwa Anda itu ada. Nah, makanya aku berpikir, maka aku ada. Kira-kira seperti itu cara pikirannya para filosof yang unik-unik ini ya. Yang mungkin banyak orang nggak pernah mikir kayak gini. Ya itu tadi saya bilang kebanyakan orang mikir tuh ya cari duit, kaya raya, sukses, anak cucu, 7 keturunan, ya. Atau nggak usah mikir apa-apa, senang-senang aja, main-main aja, happy-happy, ya itu kayak hedonisme. Tapi enggak, ini si René Descartes ini memikirkan tentang bagaimana dia bisa tahu akan kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran. Akhirnya dia cuma bisa menemukan aku berpikir maka aku ada. Tapi bukan hanya ini kesimpulannya. Oh, René Descartes ini filosof yang sangat terkenal sekali dan sangat diakui hebat sekali karya-karyanya, punya pengaruh dalam sejarah yang besar. Saudara silakan baca sendiri riwayatnya. Saya nggak begitu tertarik untuk mengembangkan paham-paham tentang René Descartes ini. Karena ya sampai sini aja dulu yang saya perkenalkan, saya nggak mau terlibat lebih dalam lagi dalam memikirkan pikiran filosof, ya. Ya, memang ada orang bilang dengan kita memikirkan pikiran-pikiran filosof ini kita akan lebih dipertajam pikiran kita akan lebih diasah, kita akan lebih cerdas, kita akan lebih pinter. Ya, oke sih menurut saya. Anda perlu berpikir untuk Anda pinter, tapi hati-hati berpikir yang nanti pikirannya terlalu jauh kemana-mana sampai nyasar. Ya, karena para filosof itu banyak yang kesimpulannya nyasar-nyasar itu, meskipun ada yang filosof yang akhirnya mau kembali kepada kebenaran yang benar-benar kebenaran, tetapi kebanyakan nyasar. Ya, kebanyakan tuh tidak berarti semua. Ya, tapi cukup banyak. Dan cukup banyak orang yang gara-gara belajar filsafat tuh jadi orang aneh-aneh pikirannya. Akhirnya malah apa? Malah nggak mau percaya pada Alkitab. Lebih percaya kepada misalnya liberalisme, ya, bahwa Allah itu tidak mencipta
langsung jadi manusia, tapi melalui proses evolusi, ya proses yang panjang, lalu hidup Tuhan itu tidak ikut campur dengan masalah kecil-kecil, ya urusan sehari-hari. Tuhan itu tidak ikut-ikut urusan sehari-hari itu. Jadi ya sama Tuhan dilepas gitu aja. Jadi itu namanya deisme. Itu yang kita sudah pernah pelajari ya, deisme. Tuhan itu hanya melepas saja, terserah kamu mau apa, mau saling membunuh kayak, mau saling mencintai kayak, atau mau ngerampok, mau berbuat baik, atau ya apapun yang Anda mau berbuat itu terserah. Jadi Tuhan sudah nggak ikut-ikut. Itu namanya deisme. Ya. Nah, ini teori-teori seperti ini itu sudah saya ajarkan di doktrin Allah. Saudara yang ikut doktrin Allah nanti pasti mengetahui hal seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, saya justru berpikir yang terbalik ya dari pikiran René Descartes ini. René Descartes ini orientasinya adalah ingin membuktikan bahwa apa yang dia pikir itu benar, dan kemudian dia menyatakan bahwa yang pasti benar itu adalah aku yang mampu berpikir. Dan aku yang mampu berpikir ini itu membuktikan bahwa aku benar-benar ada. Dan aku pun yang benar-benar ada ini aku sedang berpikir. Itulah satu-satunya bukti kebenaran menurut René Descartes. Tapi saya malah mikir kebalik. Ya, pikirannya kalau menurut saya adalah manusia itu ada, ya, dan ada itu karena diciptakan Allah. Dan manusia yang ada ini diciptakan untuk berpikir. Kalau saya sih kesimpulannya itu, karena simple aja. Emangnya manusia itu ada dari mana? Ya dari Allah dong yang mencipta. Kalau misalnya buktikan bahwa itu benar, bahwa Allah yang mencipta. Ya bagaimana saya bisa membuktikan bahwa Allah itu mencipta saya, wong saya waktu dicipta saya belum ada. Dan dari saya tidak ada menjadi ada. Dan saya dari tidak eksis menjadi eksis. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa Allah yang mencipta saya? Nah, kalau Anda tidak bisa membuktikan berarti itu tidak benar. Maksudnya Anda tidak boleh berasumsi yang Anda tidak bisa buktikan bahwa itu pasti benar. Nah, ini jadi kita ini seringkali terjebak kepada rasionalisme kan. Semua yang kita tidak bisa buktikan itu tidak bisa dijamin kebenarannya. Jadi semua harus ada buktinya. Baru baru statement kamu itu sah. Ya, dan diterima dengan benar. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu diciptakan oleh Allah, ya nggak usah ngomong itu, teori itu, karena teori itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, orang-orang yang ngomong seperti ini bahwa yang bisa dibuktikan itu baru benar-benar ada, itu orang yang justru tidak paham akan keterbatasan pikiran manusia terhadap segala yang ada. Bahwa di luar pikirannya atau di luar pengetahuannya masih ada hal-hal yang dia tidak sanggup untuk berpikir. Itu yang harus disadari, bahwa apa yang Anda pikir tidak selalu itu ya hanya itu yang Anda pikir itu ya itulah segala sesuatu yang Anda bisa pikir. Yang Anda nggak bisa pikir berarti nggak ada. Ya itu namanya orang yang orang yang naif ya, sempit. Cara berpikirnya itu sempit.
Ya, seperti yang saya pernah kasih ilustrasi paling gampang itu seperti katak dalam tempurung. Ya, banyak orang yang mau membuktikan keberadaan Allah dengan harus dibuktikan. Lalu namanya Allah aja pencipta, bagaimana saya bisa membuktikan pencipta saya? Jadi logikanya itu sudah seharusnya bisa diterima oleh orang yang mengakui suatu presupposisi yang memang nggak bisa dibuktikan presupposisi itu. Ya, contohnya misalnya Anda ini misalnya hidup dalam zaman Abraham, ya toh. Orang belum pernah keliling dunia kan di zaman Abraham itu. Lalu di zaman Abraham itu ada orang yang berpendapat yang namanya dunia itu ya hanya sekitarnya mereka itu aja. Di daerah daratan yang mereka tinggal dan sekitarnya, ya itulah namanya dunia. Ya segitu, dunia itu ya segitu aja. Ya. Nah, apakah dengan dia berpikir seperti itu, maka dunia ya hanya segitu aja? Enggak kan, ternyata dunia itu, waduh, gede banget, luas banget. Ternyata dunia itu sampai kita baru hidup kita ini di satu sisi aja, di sudut ini aja, tapi dunia begitu luas itu belum saya jelajahi. Nah, karena saya belum tahu ada begitu luasnya dunia ini, saya anggap dunia itu ya sempit aja. Ya sebatas yang saya bisa hidup ini aja, dunia aja sebesar itu. Nah, tapi ternyata dunia tidak sebesar itu kan. Dunia jauh lebih besar dari itu. Nah, kalau kita sekarang sudah punya pengetahuan yang lebih tinggi, ternyata dunia itu gede banget ya dunia itu. Dan tapi ada tapinya. Ternyata ada planet yang jauh lebih gede dari dunia. Salah satu yang cukup kita rasakan adalah ya matahari itu. Matahari itu gedenya, waduh. Ya, saya lupa ukurannya berapa kalinya bumi gitu ya. Saya enggak begitu ingat. Jadi saya enggak bisa menyebut angkanya, tapi gede, jauh lebih besar matahari itu daripada bumi. Ya, tapi ada planet lain yang lebih besar dari matahari. Waduh. Tapi saya nggak tahu itu, saya nggak pernah pelajari itu, saya anggap nggak ada, planet-planet itu nggak ada. Yang ada yang saya lihat aja. Ya, matahari, bulan, dan sebagainya itu yang saya lihat. Dan ya itulah yang ada di bumi ini, ya itu yang bisa saya buktikan aja. Nah, yang saya nggak bisa buktikan, ya nggak ada. Nah, itu kan bodoh kan. Ada banyak hal yang masih di luar jangkauan kita, yang kita belum bisa buktikan keberadaannya. Ya, contohnya tadi itu planet-planet aja yang paling jauh. Planet yang paling jauh, kamu tahu nggak? Ada nggak planet yang paling jauh? Di mana itu planet yang paling jauh? Bisa buktikan? Sudah ke sana, sudah melihat planet yang paling jauh itu. Ya nggak pernah ada, namanya aja paling jauh. Yang deket aja kita belum bisa mencapai. Apalagi planet yang paling jauh. Nah, itu kan. Jadi dalam hal ini, saya tidak mau berpikir terjebak dalam pikiran-pikiran manusia yang sempit dan naif itu. Saya begitu bertobat, saya langsung seperti disadarkan Tuhan dan diinsyafkan Tuhan bahwa pikiranmu itu sangat kecil sekali, pikiranmu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi. Jadi memikirkan pencipta langit dan bumi aja, waduh, betapa dahsyatnya bumi yang diciptakan ini, dan betapa dahsyatnya ada bukan hanya bumi, tapi ada
bulan, ada matahari, ada planet-planet, ada bintang, ya, dan ternyata bumi dengan segala isinya, waduh begitu dahsyatnya bumi ini, ya, dengan segala macam kekayaan alam daripada bumi, luar biasa sekali, kekayaan lautan, di dalam lautan itu keindahan lautan, luar biasa sekali. Ya, saudara pernah kan lihat film-film orang yang menyelam, lalu ada taman lautan, waduh, luar biasa, itu yang belum tersentuh oleh manusia, betapa indahnya. Ada yang rusak sudah, hancur taman lautan itu karena ulah manusia. Ya, banyak hal yang kita belum lihat, tapi ada itu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa memang ini ada penciptanya. Ini ada desainernya. Ini bukan kebetulan. Nah, itu yang saya sudah ungkapkan yang beberapa hari yang lalu. Ya, tentang Allah yang mewahyukan dirinya. Jadi ini saya memang mundur sedikit membahas pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran pikiran Allah ini. Jadi kita setelah tahu pikiran Allah ya, bagaimana rancangan-rancangan Allah itu, bagaimana desain Allah itu. Ini pikiran manusia ini nggak ada apa-apanya. Yang kelihatan hebat ini dan kelihatan pinter ini, ternyata ya nggak ada apa-apanya. Karena memang pencipta itu, sang pencipta itu Allah. Dan Allah yang sang pencipta itu menciptakan manusia yang bisa berpikir. Ya, kalau kita menyadari ini, maka kita sudah lebih, istilahnya lebih simple. Pikiran kita itu lebih apa ini? Lebih sederhana dan to the point. Artinya saya harus kembali kepada pikiran Allah yang mencipta pikiran-pikiran manusia ini. Jadi yang benar adalah bukan pikiran saya liar kemana-mana. Yang benar adalah pikiran saya mau kembali kepada sang pencipta saya. Nah, itu baru benar. Itu baru seperti pintu baru ketemu kuncinya. Atau kunci ketemu pintunya. Ya. Kalau enggak, ya enggak ketemu-ketemu itu. Jalannya di mana ini enggak tahu. Ya. Ini kunci pintu yang mana ini? Enggak tahu ini pintu yang mana. Wah, dicari keliling-keliling enggak tahu semua. Ribuan pintu misalnya. Atau jutaan pintu. Bagaimana bisa ketemu ini? Enggak ketemu-ketemu. Ya, setelah ketemu, baru tahu. Langsung dibuka. Langsung jelas semua. Maka pintu itu ya kembali kepada Allah. Pada waktu kita kembali kepada Allah, baru semuanya jelas. Ya. Ya, baru semuanya jelas, baru semuanya clear. Ya, yang saya tidak bisa ketemu apa ini jawabannya apa ini, pengertiannya apa. Waduh, baru jelas semua. Baru ngerti kalau bertemu dengan sumber pikiran yang sejati. Ya, Pendeta Stephen Tong itu juga salah satu hamba Tuhan yang paling concern dalam dunia filsafat. Ya, beliau memang menguasai sekali filsafat dan saya salut ya dengan penguasaan Pak Tong terhadap filsafat yang begitu dalam dan luar biasa. Dan Pak Tong seringkali mengungkapkan bahwa filosofi itu meskipun hebat sekali pemikirannya, cuma satu hal yang disayangkan. Mereka tidak ketemu kepada wahyu khusus.
Mereka kebanyakan menggali wahyu umum, dan ada yang nyerempet kebenaran dari wahyu yang digali oleh para filsuf itu, ya, kedalaman pemikiran mereka, ya, yang namanya Lao Tzu, ya, yang namanya Konfusius, ya, dan ya macam-macam lah. Itu saya nggak terlalu hafal juga dengan filosof-filosof yang hebat-hebat itu. Ya, tapi sayang, Pak Tong bilang, sayang mereka itu nggak sampai ke wahyu khusus. Padahal teori-teori mereka itu sudah amat sangat dekat dengan kebenaran yang sejati. Amat sangat dekat, tapi belum ketemu, belum nyampe. Ya itu. Jadi bersyukurlah saudara dan saya yang bodoh-bodoh ini, yang bukan pemikir-pemikir hebat, yang bukan filosof-filosof, tapi bisa percaya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Itu namanya benar-benar anugerah. Only by grace. Ya, itu saudara-saudara. Nah, ini. Saya lanjutkan. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk berpikir. Manusia dicipta dan dikaruniai otak untuk bisa berpikir. Dan bukan hanya berpikir, tetapi juga yang terutama itu berakal budi. Jadi pikiran dan akal budi itu ada yang membedakan, ya. Jadi contohnya kayak anjing itu juga bisa mikir loh, anjing itu. Dia mikir kok, anjing itu bisa diajari kok, ya toh. Anjing itu bisa pinter, bisa misalnya tidak boleh berak atau buang air di sembarangan tempat. Harus di tempat yang tertentu. Tidak boleh di dalam rumah. Ya, dididik dengan keras. Kalau dia berani buang air sembarangan, pukul. Ya, sampai kapok. Nggak berani lagi buang air. Iya, bisa diajari. Akhirnya sopan dia. Ya, anjing itu bisa sopan kok. Lalu misalnya nggak boleh makan makanan bosnya yang ada di meja makan. Meskipun dia bisa naik meja, tidak boleh naik meja itu dan makan makanannya bos. Meskipun itu makanan enak sekali bagi dia. Dan dia mungkin karena baunya aja dia sampai ngiler-ngiler. Tapi tetap tidak boleh naik meja bosnya. Dia nurut, tidak mau naik meja bosnya. Dia belajar menyangkal diri atau untuk tidak melampiaskan nafsunya untuk makan makanan bosnya. Tidak berani naik meja makan, nggak berani. Meskipun dia kalau mau ngotot gitu, nyolong-nyolong, mungkin bisa. Tidak mau, dia tidak mau. Wah, anjing itu hebat ya, dia bisa berpikir, dia bisa diajari. Ya, tadi saya baru lihat video, anjing itu juga bisa membedakan uang. Ya, uang 2000-an, uang 10.000, 100.000, dia tahu itu. Ya, 100.000 mana? Langsung dia tunjuk dengan kakinya. Nih. 2.000 yang mana? Nih. Ya. 50.000 yang mana? Atau 20.000 yang mana? Ini. Bisa. Tapi itu baru berpikir. Tapi anjing tidak bisa berakal budi. Ya. Dia tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dia tidak punya relasi dengan Allah Sang Pencipta. Tidak punya. Ya, yang bisa punya relasi dengan Allah Sang Pencipta ya hanya Allah saja. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah saja. Ya,
Selain itu tidak ada. Semua makhluk tidak ada yang punya akal budi. Makanya orang yang tidak berakal budi itu kayak disamakan dengan binatang. Kalau sampai orang tidak punya akal budi. Ya bersyukurlah saudara dan saya dicipta dengan dikarunia akal budi ini. Oke, akal budi ini tidak dimiliki oleh binatang yang hanya hanya berperan melalui naluri atau insting, dorongan alami atau perasaan. Ya ini. Oke, hanya harus disadari bahwa, nah ini. Manusia meskipun yang berakal budi ini, bahwa disadari bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga peran akal budi pun juga ikut terdistorsi oleh dosa. Nah ini yang saudara dan saya juga harus pahami. Bahwa meskipun manusia ini punya suatu yang nilai lebih daripada binatang, bahwa manusia ini juga punya akal budi, ya, dan binatang tidak punya itu, dan ini nilai plus daripada manusia. Tetapi ada yang harus diketahui dalam keberadaan manusia sekarang, yaitu manusia sekarang ini sudah jatuh dalam dosa akibat dosa Adam dan Hawa. Itu dosa turunan. Sehingga akibat dosa ini, maka manusia yang mestinya bisa berakal budi dengan benar, akal budinya sudah terdistorsi oleh dosa, sehingga juga akal budinya melenceng dari yang seharusnya. Alias akal budinya sudah rusak, meskipun belum rusak total, tapi sudah terdistorsi. Ya, terdistorsi itu apa ya? Ternoda oleh dosa. Sudah cacat. Jadi akal budi manusia ini sudah bercacat. Sehingga yaitu tadi orang-orang yang dalam keadaan yang sudah berdosa dan mati rohani ini, dia akal budinya tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya di dalam pengenalannya akan Allah. Dia tidak mampu untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Dan bukan hanya tidak mampu mengenal Allah yang benar, tidak mampu pula untuk belajar kebenaran-kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Itu pun tidak mampu karena apa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dalam keadaan apa? Mati rohani. Dan mati rohani itu dalam keadaan terputus hubungan dengan Allah. Dan manusia yang terputus hubungan dengan Allah ini manusia yang dalam keadaan tidak punya kemampuan untuk mengenal kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Tidak mampu. Alias mata rohaninya ini juga buta. Dan tidak bisa melihat kebenaran yang sejati yang datang dari Allah. Nggak bisa melihat. Nah inilah saudara-saudara keberadaan pikiran dan akal budi manusia yang sudah rusak karena dosa. Karena itu meskipun manusia ini sekarang istilahnya adalah makhluk yang tertinggi, tapi tetap sudah bercacat. Karena itu saudara tidak usah heran kalau ternyata misalkan, kenapa ya orang-orang beragama ini kok pendapatnya bisa beda-beda tentang Allah. Dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa manusia bisa saling membunuh, ya, membenci, mendendam, dan meneruskan dengan pembunuhan-pembunuhan.
Kenapa bisa seperti itu? Kenapa manusia bisa sampai seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sampai terjadi perampokan, pemerkosaan, perzinahan, dan segala sesuatu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, yaitu manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah terdistorsi oleh dosa. Upah dosa adalah maut. Sekarang manusia semua mati rohani, karena itu orang yang mati rohani ini tidak mampu bisa mengenal kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Tidak mampu. Maka hanya ada jalan yang Tuhan bukakan kepada manusia untuk dipulihkan pengenalannya akan Allah. Bukan hanya dipulihkan, dihidupkan dan diproses. Ya, pengenalan akan Allahnya ini rohnya dihidupkan sehingga dia masuk di dalam proses pengenalan akan kebenaran demi kebenaran. Oke. Itu adalah bagian daripada pembahasan saya hari ini. Ya, jadi karena itulah pentingnya manusia itu harus dilahirkan kembali. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sudah bahas, maka ada dua hal yang penting untuk menjadi dasar manusia kembali kepada Allah. Sebetulnya ada nanti dasar lain yang mengikuti. Tapi ini duluan, dasar pertama kali dulu. Bagaimana orang dipulihkan dalam pengenalan akan Allah dan kebenarannya. Apa yang perlu dilakukan oleh Allah untuk memulihkan ini? Kalau Allah itu cuma menunggu aja, manusia cuma ditunggu dan ditunggu. Kapan kamu mau datang kepadaku? Misalnya yang nunggu ini Allah ya. Lalu Allah katanya memberi manusia kebebasan untuk memilih. Lalu manusia yang punya kebebasan untuk memilih ini, Allah cuma nunggu aja. Saya tunggu kamu datang kepadaku, kamu datang kepadaku. Aku hanya menunggu kamu. Aku akan dengan sungguh-sungguh menantikan engkau datang kepadaku. Tapi saya yakin kalau Tuhan cuma menunggu gitu pekerjaannya, ditunggu-tunggu. Tapi yang ditunggu nggak ngerti kalau ditunggu. Itu poinnya. Yang ditunggu ini nggak ngerti kalau ditunggu. Jadi yang ditunggu ini nggak merasa ditunggu. Dan dia hanya sibuk sendiri dengan segala kenikmatan hidup yang dia jalani. Dia merasa tidak butuh untuk ditunggu juga. Buat apa? Aku ini enjoy aja. Di bumi ini aku enjoy aja. Nah, jadi kalau Allah cuma menunggu, manusia diberi kebebasan untuk kapan mau pulang ke rumah, pulang ke jalan Tuhan yang benar. Kapan? Ya, bukan pulang ke rumah bapak dulu, bukan. Tapi sadar dulu ke jalan yang benar dulu. Kapan manusia punya kesadaran untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar? Kapan punya kesadaran itu? Kalau Tuhan hanya nunggu-nunggu aja, tidak pernah ada orang sadar sendiri dan mau datang kepada jalan Tuhan yang benar. Karena apa? Semua mati rohani. Terputus hubungan dengan Allah akibat dosa. Upah dosa adalah maut, dan maut itu mati rohani, dan mati rohani itu sama dengan tidak punya kemampuan sama sekali untuk datang kepada Allah yang benar, untuk mata rohaninya tercelik, melihat kebenaran yang sejati. Dia dalam keadaan buta rohani, dia dalam keadaan mati rohani, dia dalam keadaan lumpuh rohani, dan tidak mampu mengenal kebenaran yang sejati. Jadi Allah kalau cuma nunggu aja, tidak ada orang mau datang. Berarti dari Allah
harus yang berinisiatif untuk mau datang kepada manusia. Makanya prinsip dasar daripada iman Kristen yang benar adalah bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Kenapa? Karena semua manusia dalam keadaan buta rohani, mati rohani, lumpuh rohani. Jadi manusia yang mati rohani, lumpuh rohani, buta rohani, tidak mungkin yang berinisiatif mau datang kepada Allah yang benar-benar Allah. Dalam keadaan mati rohani ini, manusia dengan sense of religiusnya, dia tetap ingin mencari Allah, tapi Allahnya menjadi Allah yang tanda petik. Yang dia cari adalah Allah tanda petik. Allah tanda petik itu ya Allah yang bagaimana? Allah yang menurut versi kebenaran manusia itu sendiri. Dan yang dia cari itu bukan Allah yang benar-benar Allah, yang dia cari itu adalah Allah versi kebenarannya sendiri. Ini orang yang buta rohani yang berusaha mencari Allah, akhirnya dia ketemu Allah tanda petik. Yaitu Allah buatannya sendiri, Allah versi kebenarannya sendiri, ya, Allah menurut imajinasinya dia, menurut ciptaannya dia sendiri. Dan yang demikian bukan Allah. Itulah manusia yang mati rohani. Jadi, untuk memulihkan ini, manusia yang mati rohani itu harus dihidupkan rohaninya. Nah, itu yang namanya lahir baru. Born again. Dari buta menjadi tercelik. Dari mati menjadi hidup. Dari lumpuh menjadi bangkit. Itulah namanya kelahiran baru. Ya, rohani yang mati dihidupkan. Rohani yang lumpuh dibangkitkan. Rohani yang buta dicelikkan. Nah, setelah dicelikkan, manusia itu menyadari betapa dirinya berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Dia baru menyadari benar-benar keberadaan dirinya yang berdosa setelah dicelikkan mata rohaninya. Setelah dicelikkan siapa dia sebenarnya di hadapan Allah. Dia orang yang tidak layak, orang yang berdosa, dan orang yang patut dihukum dan dibinasakan karena dosa-dosanya. Ini orang yang dilahirkan kembali, ini orang yang disadarkan dan diinsyafkan akan keberadaan dirinya yang tidak layak di hadapan Allah. Ya, dan ini mempengaruhi jelas pikiran manusia. Pikiran manusia yang tadinya merasa dirinya benar, sekarang sadar dirinya sama sekali tidak benar di hadapan Allah. Manusia yang tadinya merasa dirinya oke-oke aja dan dirinya cukup baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah versi dia. Tapi sekarang setelah menemukan Allah yang sejati, dia menyadari benar-benar dirinya amat sangat kotor. Dirinya adalah orang yang patut dibinasakan. Dirinya adalah orang yang sama sekali tidak layak, yang patut dihukum karena dosa-dosanya. Nah, itulah orang yang mulai lahir baru, dicelikkan keberadaan dirinya, disadarkan ketidaklayakannya, sehingga dia juga sadar tidak mungkin dia bisa datang kepada Allah dengan kemampuan dirinya sendiri yang sudah jatuh dalam dosa ini atau sudah dalam kutuk dosa ini. Dia tidak mampu itu. Mau datang kepada Allah yang benar pun dia tidak layak sama sekali. Dia patutnya itu dibinasakan, patutnya itu masuk di neraka. Maka dia hancur hatinya, dia baru sadar dirinya amat sangat tidak layak, dan dia baru sadar bahwa dia itu dalam keadaan yang amat sangat hopeless, saudara-saudara.
Nah, ini pikiran yang seperti ini, siapa yang bisa menyadarkan pikiran seperti ini kalau bukan Allah? Siapa yang menyadarkan manusia itu dia hopeless, dia itu tidak ada harapan, dia itu pasti binasa, dia itu tidak layak. Justru karena dia dibukakan mata rohaninya, dia betapa sadar bahwa dirinya begitu kotor, seperti Yesaya 64 ayat 6, segala kesalahan kami seperti kain yang kotor di hadapanmu. Ya, seperti Mazmur 51 ayat 7 yang mengatakan bahwa aku dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Siapa yang mencelikan, menyadarkan akan keberadaan seperti ini? Itu adalah karena sudah dilahirkan kembali, sudah dicelikan mata rohaninya. Tanpa itu manusia selalu merasa dirinya oke-oke aja. Makanya semua nabi yang ketemu Allah selalu menyadari betapa celakanya aku. Karena aku melihat yang maha kudus, yang maha mulia. Nah ini. Sehingga perlu ada step yang kedua selain lahir baru. Tidak cukup lahir baru aja, tidak cukup Anda menyadari diri Anda yang begitu kotor, begitu buruk, begitu brengseknya. Tapi ada hal yang kedua yang Allah juga harus kerjakan, yaitu apa? Mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus manusia yang berdosa. Untuk membayar hutang-hutang manusia sehingga dia boleh dibenarkan, dia boleh dilayakkan, dia boleh dibayar lunas segala hutang-hutangnya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu bisa bayar hutang. Tidak ada seorang pun yang bisa mampu bayar hutang. Hanya Yesus Kristus yang tak berdosa. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang menanggung segala hutang dosa manusia. Dan itu saya sudah bahas. Kapan Tuhan Yesus membayar hutangnya? Hutang yang dibayar adalah hutang maut. Dan maut harus dibayar dengan maut. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membayar dengan maut. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semua manusia harus mengalami maut sebagai hukuman bagi dia. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk membayar itu dengan segala kebaikan apa semua. Karena hutangnya bukan hutang kebaikan, tapi hutang maut. Nah, ini biarlah ini menjadi suatu perenungan yang dalam bagi saudara untuk benar-benar memikirkan akan kebenaran yang sangat mendasar ini. Dua karya Allah, kelahiran baru dan inkarnasi Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Ya, bukan reinkarnasi, tapi inkarnasi. Allah menjadi manusia, dan itulah Allah anak, dan itulah Yesus Kristus. Dan dialah yang membayar hutang yang tak terbayarkan itu. Sehingga manusia sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh karya Kristus. Jadi orang yang dilahirkan kembali ini juga akhirnya diperhadapkan kepada Sang Juru Selamat. Dialah satu-satunya perantara antara kamu dengan Allah Bapa, dengan Allah yang benar, dengan Allah Tritunggal. Sang Juru Selamat, dialah yang menjadi juru damai. Dialah yang mendamaikan Anda dengan Allah yang benar. Tanpa itu, Anda nggak akan pernah sampai. Seandainya dibalik, orang yang belum lahir baru dipertemukan dengan Yesus Kristus, juga nggak akan dianggap Tuhan Yesus Kristus itu bagi dia. Karena dia tidak butuh juru selamat. Orang yang tidak lahir baru, buta rohani, tidak pernah
bisa melihat apa kegunaan karya Kristus itu bagi dia. Dia sama sekali merasa itu tidak berguna. Makanya banyak orang yang mau menolak Yesus karena dia belum dilahirkan kembali. Dia belum disadarkan, dia belum diinsyafkan, dia belum dicelikkan mata rohaninya. Jadi tidak bisa salah satu. Oh ya, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, itu aja. Lahir baru tidak perlu. Tidak bisa. Tanpa lahir baru, tidak akan bisa mengerti karya Kristus. Tapi juga tidak bisa lahir baru aja tanpa karya Kristus. Karena begitu lahir baru, sadar dirinya tidak layak, tapi tidak ada solusi kalau tidak ada Kristus. Maka lahir baru dengan karya Kristus itu satu paket. Satu kebenaran. Maka ini juga berkaitan dengan prinsip keselamatan, yaitu untuk bisa mencapai keselamatan. Kristus datang ke dunia untuk menebus bayar hutang manusia yang tidak bisa dibayar, dan Allah mengerjakan kelahiran baru supaya manusia sadar dirinya yang mati rohani itu sekarang memerlukan juru selamat, yang dirinya yang amat sangat berdosa itu tidak layak di hadapan Allah dan memerlukan perantara. Dan setelah dia bertemu dengan Yesus, maka ada langkah berikutnya yang dia lakukan, yaitu bertobat. Bertobat yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang benar adalah orang lahir baru dulu, baru bisa melihat Yesus, baru bisa menyadari dirinya berdosa, dan baru mau bertobat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang namanya bertobat yang sejati dalam iman Kristen bukan bertobat untuk mau berbuat baik. Saya tidak katakan bahwa orang Kristen tidak perlu bertobat untuk mau berbuat baik. Bukan, tapi pertobatan sejati bagi orang Kristen bukan untuk mau berbuat baik. Pertobatan sejati bagi orang Kristen adalah saya sadar diri saya berdosa di hadapan Allah dan saya memerlukan juru selamat dalam hidup saya, dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam seluruh kehidupan saya. Sehingga ada nyanyian, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, nah ini suatu rangkaian kebenaran-kebenaran tentang bagaimana pikiran manusia itu diubahkan menjadi sejalan dengan rencana Allah yang sempurna. Nah, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai di sini uraian saya, dan saya serahkan kepada Ishak. Oke, baik. Bagi yang mau bertanya, untuk yang di Zoom silakan di-unmute. Untuk yang di YouTube langsung aja tulis di kolom chat ya. Baik dari WhatsApp langsung aja WhatsApp di 081357901628. 081357901628. Yang di Zoom yang mau bertanya silakan di-unmute. Pak Andi. Silakan, Pak Theodor. Pak Andi, Pak. Tadi kan Pak Tong kan bilang para filsuf tidak ketemu wahyu khusus. Pak, nambahkan sedikit, Pak. Mereka juga sebenarnya punya mempelai lain, Pak. Mereka punya pikiran-pikiran yang menawan mereka kalau bahasa Paulus. Apakah itu ajaran turun-temurun, petuah nenek moyang, pandangan pakar, sinkretisme, dan sebagainya. Tapi pikiran itu tidak tentu takluk pada pikiran Kristus. Ya, itu Pak. Itu aja Pak dulu Pak ya. Makasih Pak ya. Oke. Terima kasih untuk tambahan dari Theodor tentang filosof itu juga punya mempelai. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia itu punya berhalanya sendiri-sendiri. Ya. Bukan hanya para filosof, semua orang yang bukan filosof pun punya
punya mempelainya sendiri-sendiri. Ya seperti tadi saya bilang, kalau mungkin ada orang yang enggak suka mikir, ya pokoknya dia cari duit aja. Nah, duit itulah mempelainya dia. Oke. Oke. Di Zoom sudah ada yang bertanya di kolom chat ya. Kalau Tuhan diam, gimana mencocokkan pikiran manusia yang sangat tergantung lingkungan yang membentuk karakternya, IQ, EQ, dan QQ, ya, dan QQ lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau tidak matching, nantinya akan terjadi konflik demi konflik. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa ini ya? Ini belum dikasih namanya, masih pakai nama C2 Prime ya. Boleh di rename dulu namanya. Belum diganti nih. Masih nama handphonenya. Ya, makanya saya tadi bilang Tuhan tuh nggak diam. Jadi kalau Tuhan tuh cuma diam aja, nggak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Kristus. Makanya Tuhan perlu bertindak, dan tindakan Tuhan itu ada dua macam tadi, yaitu melahirbarukan seseorang, dan yang kedua adalah mengutus Kristus untuk datang sebagai juru damai, ya, membayar hutang dosa manusia, yaitu maut. Karena itu Kristus harus mengalami maut di kayu salib. Ya, saya sudah bahas berapa waktu yang lalu tentang maut itu. Maut harus dibayar dengan maut, bukan dibayar dengan kebaikan. Oke, berikutnya ada lagi? Belum ada, Pak. Oke, yang mau bertanya silakan. Tadi disampaikan, Pak, ada dua hal ya yang berurutan. Apakah dua hal ini bisa terbalik-balik gitu, Pak? Inkarnasi, kemudian lahir baru. Sebetulnya itu bukan urutan, tapi itu dua karya yang harus terjadi untuk keselamatan. Ya, dan dua-dua itu disediakan untuk saling bergandengan, bukan untuk berurutan. Bergandengan. Jadi seperti saya bilang, kalau lahir baru dulu tapi tidak ada karya Kristus, ya berarti dia cuma sadar dirinya berdosa dan harus binasa, titik. Tapi kalau Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa, tapi tidak ada orang dilahirkan baru, ya Kristus hanya mati begitu saja untuk menebus dosa manusia, tapi tidak ada orang yang mau datang kepada Kristus. Jadi untuk menggenapkan orang berdosa sadar dia perlu penebus, maka perlu ada penebus, perlu ada lahir baru. Ya, dan tidak cuma cukup lahir baru saja atau cukup Kristus datang saja, tidak. Dua hal itu saling bergandengan dan tidak bisa dipisah. Salah satu dipisah, ya langsung tidak pernah ketemu keselamatan itu. Oke. Baik. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, istilahnya kalau salah satu dipisah, mendekati saja, tapi tidak bisa menemukan. Ya, mendekati aja nggak bisa. Oke. Ya, kalau filosof itu memang kelihatannya mendekati, tapi tidak bisa juga. Dia menciptakan kebenarannya sendiri atau memang dia tidak menemukan solusinya, dia hanya mentok di anugerah umum aja sudah. Ya. Okay. Pak Andi, aku satu lagi, Pak Andi, boleh Pak? Silakan Pak. Boleh, nggak bayar. Ya, Pak Andi, saya nambahkan satu lagi Pak, mengenai mencelikan mata. Ada tertulis dalam Wahyu 3 ayat 18, mungkin siapa aja boleh baca nanti, atau Yusak lah ya, baca Wahyu 3 ayat 18, ada istilah membeli minyak Pak. Mungkin Bapak punya tafsiran atau komentar apa Pak? Membeli minyak. Jadi minyak itu melapur mata gitu ya. Dan mata kita menjadi celik gitu Pak. Itu menurut saya poin itu menarik Pak, itu membeli minyak itu Pak. Wahyu 3 ayat 18 belum meneliti ya. Itu. Belum meneliti ayat usulan Anda. Apa mau dibaca? Saya bacakan ya.
Di Wahyu Ya. 3 ayat yang 18, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku huruf besar emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, itu adalah teguran daripada Allah agar jemaat yang sudah menjauh dari Tuhan mau bertobat kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan memberikan solusi untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi itu solusi itu kalau menurut saya sih itu pasti pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan, menginsyafkan, membuka atau mencelikkan mata rohani, yang menyadari akan dosa-dosanya dan kembali kepada jalan kebenaran, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Ya, intinya itu sih. Saya memang belum membaca dan belum meneliti Wahyu itu. Tapi memang itu surat-surat kepada jemaat yang lagi bermasalah ya. Itu. Oke. Oke, di Zoom sudah ada yang bertanya lagi dari Rachel Lazuardi. Saya masih kurang mengerti, mohon pencerahannya. Tadi dikatakan bahwa manusia menciptakan pikirannya sendiri tentang Tuhannya. Apakah dengan berjalannya waktu, pikiran ciptaannya yang keliru tentang Tuhan bisa menjadi benar dengan lahir baru? Atau bisa akan keliru terus? Nah, kalau keliru terus, bagaimana jadinya? Ya, yang bisa membuat benar itu cuma satu tadi, yaitu kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu yang mencelikkan mata rohani yang buta menjadi tercelik. Sedangkan manusia tanpa dicelikkan, dia buta. Dan waktu dia buta, dia berpikir sendiri dan menciptakan kebenaran-kebenarannya sendiri. Menurut versinya dia sendiri. Dan itu tentunya bukan kebenaran. Dan tidak mungkin dia menemukan kebenaran dari kemampuan dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena mati rohani. Orang dalam keadaan mati rohani tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri kan. Ya, dan tidak ada orang mati minta hidup. Minta dihidupkan itu tidak ada. Orang mati pun tidak menyadari dirinya mati. Tidak menyadari kalau dirinya perlu makan, tidak menyadari kalau dirinya perlu bertindak, berespon dan sebagainya. Karena dia tidak bisa, dia mati. Bagaimana supaya dia berespon? Ya harus dihidupkan. Maka itulah satu ilustrasi ya. Saya seringkali kasih ilustrasi orang yang mati rohani itu seperti orang yang ya mayat, betul-betul mati. Nah, saudara kalau di depan Anda ada mayat, saudara kasih makan mayatnya mau makan enggak? Kalau sampai mayatnya mau makan, pasti saudara lari terbirit-birit ya. Karena sudah mayat kok bisa makan. Ya. Kalau saudara tawari mayat itu untuk makan, itu pun dia tidak bereaksi apa-apa. Kalau dia bereaksi, saudara juga akan lari terbirit-birit. Ya, karena dia tidak perlu makan. Mayat itu tidak sadar dirinya lapar, tidak sadar dirinya perlu makan, karena dia mati. Maka bagaimana supaya dia sadar bahwa dia perlu makan? Bagaimana supaya dia sadar dia itu untuk perlu mengisi perutnya yang sudah lama tidak diisi itu? Ya, kalau saya Maha Kuasa, ya saya menjaga mayat itu dan saya Maha Kuasa. Saya tinggal hidupkan dia. Hidup. Nah, begitu dia hidup, wah langsung perutnya keroncongan ya toh karena dia lapar sudah lama nggak makan. Wah dia begitu bau ada masakan yang enak langsung dia minta untuk makan. Karena dia sudah hidup. Nah demikianlah juga orang yang buta rohani atau mati rohani ini, dia tidak bisa mengenal keberadaan dirinya sendiri. Tidak bisa mengenal kalau dia itu orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Tidak bisa mengenal.
Jadi dia bisa mengenal bahwa dirinya perlu juru selamat, dirinya berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Baru bisa mengenal itu kalau dilahirkan kembali atau dicelikkan mata rohaninya. Oke, saya harap itu menjadi jelas bagi Anda. Oke. Baik, yang mau bergabung silakan. Tadi saya juga melihat ada Bulani ya. Silakan Bulani. Iya, Pak Pendeta, ini ya saya masih bingung ya. Pada akhir-akhir ini selama saya tahu YouTube ya, saya suka melihat pendeta yang terkenal ini menurut pikiran saya ya. Menurut saya mereka terkenal dan mereka udah tersebar kemana-mana di dunia maupun di Indonesia. Nah, kalau saya melihat isi khotbahnya atau yang lainnya, saya kadang-kadang bingung gitu. Menurut saya nih ya, saya kan nggak seperti Alkitabiah, ya kan. Menurut saya mereka tuh jadi self center, jadi ada motivasi yang terselubung menurut saya dari isi khotbahnya. Ya terselubung itu untuk ya tahulah ya seperti gimana ya, memperkaya diri, menghormati diri. Menurut saya nih yang orang-orang, saya kan bodoh banget ya. Nah, itu apakah mereka sudah lahir baru atau belum? Satu ya, itu pendetanya. Nah, kedua, jemaatnya kan orang yang awam, dari orang kelas rendah sampai orang tinggi, tapi kaum awam, karena melihat hamba Tuhannya, oh hamba Tuhan terhormat atau apa, mereka percaya. Saya bingung juga, apakah banyak jemaatnya itu mereka udah lahir baru atau diselamatkan atau tidak, bingung saya. Nah, saya kan orang diselamatkan atau enggak lahir baru itu kan anugerah dari Tuhan. Tapi kalau seperti itu layaknya bagaimana Pak Pendeta? Saya bingung. Oke, baik. Saya jawab. Jadi begini, Bu. Ini anjuran dari saya ke Bulani. Maaf. Ya, Bulani itu lebih tua dari saya, tapi saya nggak apa-apa. Saya orang nggak sekolah, ya. Pak, nggak makan bangku sekolah. Oke. Jadi begini, Bu. Kita ini memang seringkali tergoda untuk melihat orang. Ya. Orang ini bagaimana, orang itu bagaimana, pengkhotbah ini bagaimana, jemaatnya bagaimana. Nah, itu sebaiknya kita tinggalkan saja kebiasaan untuk menilai orang. Itu bukan urusan saya untuk mau menilai hamba Tuhan ini bagaimana, hamba Tuhan itu bagaimana. Itu not my business, ya. Karena itu urusan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menghakimi orang yang model seperti ini. Entah motivasinya, entah dia mau cari nama, cari kemuliaan dirinya, cari kekayaan, atau cari penghormatan, atau apapun, sudah itu urusan Tuhan yang akan menghakimi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan saya adalah, kalau saya mendengar hamba Tuhan, urusan saya adalah saya meneliti ajarannya dia. Ajaran dia ini kembali kepada Alkitab atau tidak. Ajaran dia ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran atau tidak. Itu lepas dari motivasinya dia. Mengenai motivasi saya nggak tahu. Saya bukan Tuhan dan saya tidak akan bisa menghakimi dia. Tapi yang saya tahu adalah ajarannya. Dari apa yang diajarkan tentunya. Kalau ajarannya memang menyimpang dari Alkitab, saya katakan dia sesat. Dia tidak benar. Dan saya harus memberitahu jemaat bahwa ajaran seperti ini, ajaran yang tidak kembali kepada Alkitab. Ya maaf, saya harus ngomong. Ada orang yang bilang, oh jangan ngomong gitu. Kita tidak boleh menghakimi. Saya bukan menghakimi itu. Saya harus menyatakan kebenaran.
di atas kebenaran. Kalau menghakimi itu ukuran saya sendiri menghakimi. Pokoknya nggak cocok sama saya anggap salah. Ukurannya berarti saya. Tidak. Orang Kristen di dalam menilai ajaran orang lain bukan ukurannya dirinya sendiri. Tapi ukurannya adalah firman Allah. Nah, kalau ukurannya firman Allah, berarti saya bukan menghakimi. Saya hanya mau menyatakan kebenaran. Itu yang saya pegang. Jadi dalam hal ini saya wajib untuk memberitahu jemaat tentang ajaran yang seperti ini, ajaran yang salah dan menyesatkan dan menyimpang dari Alkitab. Karena itu berhati-hatilah di dalam mendengarkan ajaran ini. Tapi kalau mengenai motivasinya, I don't know. Itu saya tidak mau menilai dia itu bagaimana. Mungkin saja dia itu cari nama juga mungkin, cari kehormatan juga mungkin, atau cari duit juga mungkin. Semuanya mungkin, tapi saya kan tidak tahu dia sebenarnya itu bagaimana. I don't know. Termasuk hamba Tuhan yang ajarannya benar, motivasinya apakah juga pasti benar? Juga I don't know. Jadi itu juga jadi pelajaran buat kita loh ya. Kalau ada ajaran, ada hamba Tuhan yang ajarannya benar, apakah saya sudah dengan bulat hati menganggap dia sebagai hamba Tuhan yang hebat, luar biasa, suci, bersih, tanpa dosa, wah sempurna sekali, waduh lalu saya dewa-dewakan dia. Itu juga tidak benar. Ya. Iya, Oke. Pak, maaf ya. Saya bukan menghakimi, bukan apa. Saya mungkin orang tua dan saya wanita. Saya sedih, bukannya menghakimi loh. Itu menghakimi, apalagi saya hamba Tuhan, bukan menghakimi. Dan itu saya sedih gitu loh. Saya Bu, saya tahu. Oke. Nggak mau koreksi orang. Saya apalagi lebih tua ya, yang udah bete bawa tanah ya. Saya kan harus mengoreksi diri sendiri gitu loh. Nah, tapi saya juga ingin orang yang ini juga ya, maksudnya kita mengoreksi diri sendiri, apalagi hamba-hamba Tuhan kan lebih mengerti gitu loh. Nah, itu tuh saya sedih. Saya nggak mau loh menghakimi. Kalau dia nggak Bu. itu. Bulani gitu, jangan maksudnya. salah mengerti. Saya tidak menuduh juga Bulani untuk Ya, menghakimi hamba Tuhan, tidak. Tapi maksud saya, fokus kita itu jangan kepada pribadinya. Itu not my business. Pribadi hamba Tuhan, kecuali itu anak saya atau cucu saya yang harus saya marahi kalau saya tahu dia itu tidak benar motivasinya. Saya akan marahi dia. Tapi kalau itu orang lain, saya nggak tahu. Saya tidak tahu hatinya dia, saya tidak tahu latar belakangnya, saya tidak tahu bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana apa yang dia pikir. I don't know. Kecuali saya betul-betul dekat sama dia. Saya betul-betul kenal sama dia sampai kalau bahasa Jawanya sak jeroannya aku ya tahu tentang dia. Nah, itu mungkin kalau saya lalu mengerti motivasi dia tidak beres, saya harus tegur dia. Nah, itu iya. Itu oke. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan teman kita yang mungkin motivasinya sudah menyeleweng dari kebenaran. Tapi kalau itu saya cuma tahu dia dari dengar khotbah-khotbahnya dia, tentang motivasi atau apa, I don't know. Termasuk tadi saya bilang, orang reform sendiri pun saya tidak tahu motivasinya tiap hamba Tuhan reform. Semoga semuanya motivasinya baik-baik, semoga. Tapi apakah dijamin semua orang reform pasti motivasinya benar? Tidak ada jaminan. Ya, betul kan? Iya. Semua manusia bisa berdosa di hadapan Tuhan, termasuk saya sendiri. Saya sendiri pun bisa motivasinya salah kalau saya melayani Tuhan
dengan motivasi ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin semua orang menganggap saya orang baik dan sebagainya. Saya bisa salah itu. Saya puji Tuhan. Tuhan gembala yang baik, dia akan menegur saya dan akan mengingatkan saya kalau saya motivasinya mulai tidak beres di hadapan Tuhan. Oke. Oke, ditahan dulu ya. Ada pertanyaan dulu dari WhatsApp. Saya bacakan dulu pertanyaan dari WhatsApp. Dari Pak Elia, mungkin anjing perlu pawang dalam memberi punishment dan reward. Apakah manusia perlu pawang Roh Kudus atas mengkondisikan dalam akal budinya agar mikir dalam pikiran Allah? Ya, kalau pawang ini saya nggak ngerti bagaimana Roh Kudus bisa dianalogikan dengan pawang ya. Saya nggak tahu seluk-beluk pawang itu sampai sejauh mana, I don't know. Tapi yang pasti kalau Roh Kudus itu adalah yang memberi kita hidup baru. Pawang tidak memberikan hidup baru. Ya, dan Roh Kudus itu yang terus mencelikkan dan menyadarkan dan menginsyafkan kita untuk terus-menerus diperbarui dalam hidup kita. Dan pawang pun tidak berkuasa untuk itu terus-menerus. Kadang-kadang pawang itu juga ada yang tidak bisa mengendalikan binatang-binatang buas yang dia sebagai pawangnya, dia pun bisa kalah dengan singa yang dia pawangi itu. Ya, tapi Roh Kudus apakah pernah kalah dengan kebinalan, kebuasan manusia atau keliaran manusia? Roh Kudus tidak pernah kalah. Dan Roh Kudus tidak pernah gagal dalam segala rencananya yang sempurna untuk memproses kehidupan saudara dan saya. Ya, karena dia Allah yang maha kuasa. Dia bukan seperti pawang yang mungkin ya terbatas. Pawang itu apa? Pawang itu sehebat-hebatnya pawang ya tetap terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Oke? Oke. Kurang 3 menit. Sempat ada yang bergabung Pak Stefanus. Ya, silakan ya. Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, Pak Stefanus. Untuk Ibu Lani tadi, makanya kita sebagai jemaat, kita butuh fondasi yang kuat. Kita sebagai jemaat harus butuh pertumbuhan supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Yes. Ada fondasi, ada doktrin yang jelas untuk supaya kita dapat membedakan ajaran yang benar, ajaran yang sesat. Memang betul, zaman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan profesional. Ini sangat kasihani. Kita dukung dalam doa supaya orang bertobat. Terima kasih. Mantap, Pak Stefanus. Terima kasih masukannya. Pak Jo, silakan Pak Jo. Iya, Pak Andi. Ya, Pak Hendarto. Saya mencatat apa yang Pak Andi paparkan tadi. Tuhan mengambil inisiatif untuk datang kepada saya, manusia yang mati rohani, untuk dikembalikan atau dibangkitkan rohani saya. Ya. Supaya saya diinsyafkan dan disadarkan bahwa saya ini tidak layak atau tidak benar alias bobrok di hadapan Tuhan. Ya. Saya juga dibukakan mata rohani saya, keberadaan saya sebagai manusia yang berdosa. Ya. Itu yang disebut sadar, itu berarti saya mengalami lahir baru, Pak. Setelah lahir baru itu baru saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengalami Tuhan Yesus Kristus, baru bertobat. Sadar bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Itu yang saya catat, tapi saya mohon izin bahwa saya akan melihat YouTube lagi, Pak. Mungkin tadi kayaknya Pak Andi memaparkannya dengan menggebu-gebu, betul semangat, enggak, saya agak mungkin ada yang terlewatan. Oh, iya. Ada yang ya, terlewatan, boleh, Pak. gitu. Ya, tangan saya juga
kurang cepat untuk nyatetnya. Ya, Ya Pak, boleh lihat YouTube-nya lagi Pak. Besok siang untuk belajar lagi karena ya dengan kebodohan saya masih perlu lagi untuk mendengarkan lagi Pak. Mohon izin Ya. itu aja Pak. Ya Pak. Ya. Andi, Oke, Pak Martin, silakan. lahir baru duluan atau bertobat duluan, Pak? Lahir baru duluan, sudah pasti. Terus baru bertobat, Pak ya? Yes, tanpa lahir baru tidak mungkin bisa bertobat. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Jadi singkat ceritanya, orang yang lahir baru itu baru bisa menyadari dosa-dosa dan ketidaklayakannya. Karena tadinya dia nggak sadar. Dia selalu merasa dirinya baik, selalu merasa dirinya oke, selalu dia merasa tidak perlu juru selamat. Tapi setelah orang dilahirbarukan, baru disadarkan, diinsyafkan akan keberdosaannya, akan ketidaklayakannya, akan kebinasaan dia tanpa seorang juru selamat. Makanya kemudian diperhadapkan kepada Kristus. Waktu dia diperhadapkan kepada Kristus, dia saat itu dia juga bersama-sama sadar bahwa saya memerlukan sang juru selamat. Tanpa juru selamat, saya akan binasa dalam dosa-dosa saya. Makanya waktu diperhadapkan itu dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Karena dia menyadari dirinya begitu bobrok dan dia menyadari Yesus adalah benar-benar Tuhan dan juru selamat, juru damai bagi manusia yang berdosa untuk datang kepada Allah yang benar. Dan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah namanya pertobatan. Maksudnya pertobatan bukan setelah menerima. Pertobatan adalah identik dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pertobatan yang sejati. Setelah bertobat, baru mengalami hidup baru bersama dengan Yesus. Jadi ada lahir baru, ada hidup baru. Ya, lahir baru itu sebelum bertobat. Setelah lahir baru, bertobat. Dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah menjalani hidup baru bersama dengan Kristus. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara. Dan karena jam, maaf, tidak sempat meneruskan. Mohon dilanjutkan nanti hari Kamis. Yes. Ya. Pak, Tuhan memberkati kita semua. Agak panjangin dikit, Pak. Agak dipanjangin ya. Tanya jawab ya, Pak. Nanti kalau dipanjangin ngantuk. Nggak ada yang tanya Pak, kalau ditanya ini Pak, kalau dipanjangin kadang-kadang. 2 jam Pak. Only by grace masih belum tanya banyak loh, Pak. Masih banyak diemnya ini, Pak. Iya, ya. Andi. Only by grace biasanya ngalah ya. Andi, orang yang dilahir baru apa tidak mungkin jatuh lagi? Kalau jatuh lagi berarti dia kan masih manusia lama. Apakah itu akan menjebak konsep kita? Thank you. Sudah bunyi Yes. Pak Martin. Saya sudah bunyi, Pak. Pertanyaan Pak Elia akan dijawab hari Kamis. Orang lahir baru apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Dan bagaimana juga dengan manusia berdosanya dia itu bagaimana? Besok Pak ya, sesi pencobaannya Pak ya. Ya, besok pagi kita akan membahas tentang pencobaan jam 9 pagi. Pak Andi, Bukunya John Owen. Ya. Andi, orang yang sudah lahir baru nggak mungkin jatuh dalam dosa yang membawa maut, Pak Andi. Yes, that's true. Tidak mungkin orang yang sudah lahir baru masih mungkin jatuh dalam dosa, tapi tidak mungkin jatuh dalam dosa yang membawa kepada maut. Dalam proses sanctification ya Pak? Yes, sanctification. Tuhan memberkati kita semua dan kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk semua partisipasi rekan-rekan. Terima kasih juga untuk dukungan doa rekan-rekan semuanya. Ya, kita akan tutup dalam doa ya. Saya minta yang berdoa adalah siapa ini?
Pak Heru ya. Silakan Pak Heru. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur atas karunia yang Tuhan berikan sampai sejauh ini. Tuhan memelihara kami, dan malam hari ini kami juga diberi pengertian-pengertian baru mengenai isi hati Tuhan melalui pelajaran yang diberikan oleh Bapak Pendeta Andi Halim. Tolong Tuhan, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga diajari, dikuatkan, belajar terus-menerus sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini, biarlah Tuhan tolong boleh beristirahat, dan pada keesokan harinya kami boleh melakukan aktivitas kami dan terus belajar untuk menuruti kehendak-Mu. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.